Selamat pagi anak-anak. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat. Kembali kita berjumpa di semester genap dalam Mapel IPS bersama saya Ibu Eva Rosalinda Siagian. Pagi hari ini kita akan membahas bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN, dengan subtema A. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah ini adalah 1. Menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang. 2. Menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi di dalam suatu perekonomian. Nah anak-anak, kita masuk yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Nah, kita tahu ya, kita telah mempelajari tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan selalu bertambah, baik jumlah maupun kualitasnya. Dan tentunya barang yang dikonsumsi berbeda dengan orang-orang lain. Ya, jadi konsumsi seseorang itu berbeda-beda. Dilihat fungsinya sebagai konsumen, masyarakat kota lebih banyak membeli barang dan jasa karena ditunjang pendapatan yang tinggi dan munculnya pasar-pasar modern. Jadi anak-anak di kota-kota besar itu, termasuk kota kita, ya banyak kita temui pasar-pasar modern dan pasar tradisional. Nah, barang dan jasa yang dibutuhkan manusia sebagian besar dihasilkan oleh manusia dan hanya sebagian kecil yang disediakan langsung oleh alam. Contohnya anak-anak, ya, hutan itu adalah hasil alam. Dan nanti hasil alam yang berupa kayu itu diolah oleh manusia, ya, diproduksi untuk hasil mebelnya. Oleh karena itu, manusia harus melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang biasa disebut dengan istilah produksi. Salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Sumber daya alam memiliki fungsi dan peran penting dalam kehidupan manusia. Manusia hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Tanpa tersedianya berbagai macam sumber daya alam di bumi ini, manusia akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Perhatikan gambar di bawah ini anak-anak. Di sini ada ibu buat, ya. Ini sumber daya alam yang berupa minyak bumi dan gas alam. Sedangkan sampingnya ini merupakan sumber daya hasil perairan. Nah, kalau kamu perhatikan gambar-gambar yang tertera di sini, ini merupakan komunitas ekspor Indonesia. Ya, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang terbesar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Itu semua merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia yang mengakibatkan munculnya penawaran beberapa produk hasil produksi Indonesia serta munculnya permintaan negara lain atas produksi Indonesia. Adanya penawaran dan permintaan akan produk mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan. Perhatikan ya anak-anak gambar ini. Nah, gambar yang di bawah ini itu merupakan rempah-rempah yang sangat terkenal di negara-negara Eropa. Nah, perhatikan tabel 32. Di sana ada sumber daya alam dan persebaran di wilayah Indonesia. Kamu bisa juga baca bukumu di halaman, ya, bukumu ada di halaman 140. Selanjutnya, persebaran sumber daya alam antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda.
Suatu daerah dapat dikenal sebagai penghasil barang tambang. Akan tetapi, daerah lain juga dapat dikenal sebagai penghasil hasil hutan atau pertanian. Nah, contohnya nanti itu Pulau Kalimantan terkenal dengan hasil hutannya. Sedangkan Pulau Ambalat itu terkenal dengan pariwisata lautnya. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan keadaan geografis masing-masing daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Ada yang memiliki kelapa sawit, ada juga yang memiliki emas. Perbedaan potensi inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang menimbulkan aktivitas perdagangan. Baik nanti perdagangan dalam negeri maupun perdagangan antar negara. Perbedaan potensi daerah ini juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Perbedaan potensi daerah bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Sebagai contoh, Lampung memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memproduksi beras. Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Demikian pula Pulau Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien. Dengan demikian, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam produksi kopi dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi dalam dan antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Masing-masing daerah tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan, tetapi juga mendapat keuntungan dari produksi yang menjadi unggulan daerahnya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan kerjasama antar daerah, mengingat adanya perbedaan dan keterbatasan sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Diharapkan suatu daerah dapat menyokong daerah lain yang kekurangan. Hal ini juga dapat mempererat interaksi antar daerah di Indonesia yang pada gilirannya menghasilkan persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Untuk menghasilkan produk perlu dilakukan kegiatan produksi yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang melakukan kegiatan ekonominya. Nah, perhatikan gambar ini anak-anak. Di sana saya buat ya dari sektor pariwisata, ya, dari sektor pertanian, lalu dari sektor pertambangan, lalu dari sektor perikanan dan tenaga kerja atau tekstil. Nah, anak-anak, kita lanjutkan tugas kamu di tabel 31 halaman 139. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.